Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu, malam yang ke-14 dari Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Al-Masail Al-Jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita membahas kebiasaan kaum jahiliyah yang baru, yaitu yang ke-28. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Al-mas'alatu thaminah wal 'ishrun annahum la ya'qiluna minal haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim, ka qawlihi qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu, yang artinya bahwa kaum jahiliyah mereka tidak mau menerima dari kebenaran kecuali kalau itu berasal dari kelompok mereka. Kebiasaan kaum jahiliyah tidak mau menerima kebenaran kecuali hal tersebut berasal dari kelompok mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 91, yang artinya kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kufur terhadap apa yang tidak diturunkan kepada mereka. Dan ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah yang haram kita sebagai kaum muslimin untuk mengikutinya. Mereka, kaum jahiliyah, tidak mau menerima kebenaran kecuali yang ada pada diri mereka saja. Padahal kalau kita perhatikan, konsep berpikir seperti ini adalah konsep berpikir yang aneh. Karena siapa di dunia ini yang bisa meliputi, mengumpulkan seluruh kebenaran? Tidak ada yang bisa meliputi dan mengumpulkan seluruh kebenaran. Siapapun alimnya, betapapun alimnya dia, tidak bisa meliputi seluruh kebenaran. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap yang memiliki ilmu ada yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamkan untuk berlaku seperti kaum jahiliyah, tidak mau menerima kebenaran apabila kebenaran itu bukan dari kita. Bahkan kalau seandainya kebenaran itu berasal dari iblis sekalipun, diterima.
sebagaimana hadis riwayat Bukhari ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan amalan dari iblis bahwa agar tidak diganggu oleh iblis dan selalu dijaga oleh malaikat setiap malamnya, maka hendaklah sebelum tidur membaca ayat kursi. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawa kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Dia telah berkata benar kepada engkau. Artinya terima kebenarannya, walaupun itu dari iblis. Bahwa membaca ayat kursi sebelum tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi fi lailatin," barang siapa yang membaca ayat kursi jika ingin tidur, "la yazalu 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Masih saja ada malaikat yang menjagamu dan tidak ada satu orang iblis pun, syaitan pun yang bisa mendekatimu sampai pagi. Maka konsep berpikir kaum jahiliyah yang tidak mau menerima kebenaran kecuali yang mereka miliki, ini adalah keliru. Rasul sallallahu alaihi wasallam membatalkan konsep berpikir ini dengan sabda beliau, hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Farubba hamili fiqhin ghairu faqih, wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min." Ada orang yang membawa ilmu fikih tapi tidak paham ilmu fikih tersebut. Dia paham, dia mungkin hafal Quran, dia mungkin hafal hadis. Tetapi apakah setiap yang hafal Quran, hafal hadis kemudian dia berhak untuk mengajari manusia ilmu? Tidak. Dia mungkin hafal Quran, tetapi apakah setiap yang hafal Quran kemudian dia berhak untuk memberi fatwa? Tidak. Dan berapa banyak yang dia paham ilmu agama, tetapi dia ada yang lebih daripada pemahamannya. Artinya tidak ada seorang muslim yang meliputi seluruh ilmu agama. Ada. Maka kita menerima kebenaran jika orang membawa kebenaran. Kita menerima kebenaran jika orang membawa kebenaran. Ini juga terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kalau seandainya ada orang yang mungkin derajatnya lebih rendah dari kita, umurnya lebih muda dari kita, bahkan mungkin anak kita bawa sebuah kebenaran, maka orang tua kadang-kadang merasa tidak pantas untuk menerima kebenaran dari anak tersebut. Atau seorang ustaz yang sudah senior tidak pantas untuk menerima ilmu ketika ada disodorkan ilmu dari ustaz yang junior. Atau orang yang sudah tua umurnya tidak mau menerima ilmu dari orang yang masih muda ilmunya. Ini cara-cara berpikir kaum jahiliyah. Ya, cara-cara berpikir kaum jahiliyah. Coba perhatikan sekarang bagaimana adab yang luar biasa dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kita benar-benar menerima kebenaran karena dia membawa kebenaran, bukan karena orangnya. Para ulama sering mengatakan al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak diikat dengan seseorang. Kalau dari si fulan pasti benar, tidak mesti. Kebenaran dia akan dianggap benar karena benarnya, bukan karena orangnya. Ya. Nah, ini jangan sampai kita menjadi sebagai seorang yang mempunyai kebiasaan kaum jahiliyah, menolak kebenaran jika tidak dari kita, menolak kebenaran jika yang membawa kebenaran tersebut orangnya lebih rendah daripada kita. Nah, ini tidak benar. Baik. Lihat hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid, atahu Abu Bakrin bi abihi yaqudu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, Abu Bakar As-Siddiq menuntun bapaknya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul SAW melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuntun bapaknya, Rasul SAW berkata, "Halla tarakta asy-syaikha fi baiti hatta akuna ana ati." Kenapa engkau bawa orang tua ini? Coba biarkan orang tua ini di rumahnya, biar aku yang datang. Nah, lihat. Biar aku yang datang. Di sini akhlaknya seorang muslim. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, huwa ahaqqu an yamsha ilaika min an tamsya ilaik." Wahai Rasulullah, bapakku lebih berhak untuk pergi menemui engkau dibandingkan engkau menemui beliau. Lalu fa ajlasa baina yaday. Lalu Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendudukkan bapaknya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma masaha sadrah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dada dari bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslim, masuklah engkau." Fa aslim. Maka akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Lihat bagaimana dua manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, yaitu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitulah sikap seorang muslim, mau menerima kebenaran meskipun kebenaran tersebut berasal dari orang yang mungkin lebih muda dari kita, lebih junior dari kita dalam perihal menuntut ilmu, tapi karena kebenaran kita terima. Jangan seperti kaum jahiliyah. Baik, permasalahan yang ke-29. Al-mas'alatu at-tasi'ah wal 'ishrun. Annahum ma'a dhalika la ya'lamuna bima taquluhu ta'ifatuhum kama nabbaha Allah Ta'ala 'alaihi biqauli qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Artinya permasalahan atau kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-29 adalah sebenarnya mereka itu tidak mengetahui apa yang merupakan keyakinan kelompok mereka. Jadi dua kesalahan. Sudah tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, kemudian yang mereka kira kebenaran yang mereka miliki itu juga mereka tidak paham. Jadi bodohnya kuadrat. Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, dan sesuatu yang dia anggap benar, dia juga tidak paham akan hal tersebut. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Kemudian penulis mengatakan, sebagaimana Allah mengabarkan hal ini dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 91, mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah jika kalian benar-benar orang-orang beriman. Ini menunjukkan kaum jahiliyah tidak paham apa yang merupakan ajaran mereka. Sudah tidak mau menerima kebenaran dari orang lain dan tidak paham ajaran mereka sendiri. Buktinya apa? Mereka membunuh para nabi. Nah, jangan sampai kita kaum muslimin mengikuti kebiasaan hal tersebut. Ya. Tidak mau menerima kebenaran, dan lebih lagi yang mereka yakini benar itu malah tidak paham. Nah, ini hati-hati nih. Ada fenomena, ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan ada orang yang beramal tapi tidak paham bahwa amalannya tersebut tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
tunjuki kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, oleh engkau, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang dimurkai adalah kaum Yahudi. Mengapa? Karena berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang sesat adalah kaum Nasrani. Mengapa? Karena beramal tanpa ilmu. Persis seperti kaum jahiliyah. Sudah tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, padahal itu memang benar, dan tidak paham apa yang mereka anut. Tidak paham apa yang mereka anut. Pokoknya ikut ribut aja. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Makanya para ulama salaf, di antaranya disebutkan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ada yang mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun binal yahud. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Barang siapa yang rusak dari para ulama kita, berilmu tapi tidak beramal, maka di dalam diri orang tersebut ada keserupaan dengan kaum Yahudi. Dan siapa yang rusak dari para ahli ibadah kita, maka di dalam diri orang tersebut ada keserupaan dengan kaum Nasrani. Yang benar, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari rahimahullah, berilmu sebelum berucap dan beramal. Jangan sampai seperti kaum jahiliyah. Mereka sudah tidak mau menerima kebenaran karena bukan dari dalam diri mereka, bukan dari kebiasaan mereka, bukan dari golongan mereka. Dan ternyata yang mereka yakini benar itu pun mereka tidak paham. Ini benar-benar hal yang sangat tercela dari mereka. Buktinya mereka tidak paham, mereka membunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Menunjukkan bahwa mereka tidak paham agama yang mereka anut sendiri. Maka yang benar, yang dian'amta alaihim, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu dan beramal. Siapa yang berilmu lalu tidak mengamalkan, maka berarti ada keserupaan dengan kaum siapa? Ya. Siapa yang beramal tapi tidak paham apa yang dia amalkan, benar atau salah, yang penting beramal, maka ada keserupaan dengan kaum Nasrani. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsalasun, permasalahan dan kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-30. Wa hiya min ajaibi ayatillah annahum lama taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu ma nahallahu anhu bil iftira' sara kullu hizbin bima ladaihim farihun atau farihin. Artinya, kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-30 adalah, ini adalah perkara yang sangat menakjubkan pada ayat-ayat Allah, bahwa ketika kaum jahiliyah meninggalkan berpegang dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bersatu, maka mereka pun akan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, yaitu berpecah belah. Sebagaimana firman Allah, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 53. Apa maksud dari kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-30 ini? Maksudnya adalah bahwa termasuk hal yang sangat aneh, luar biasa dari kebiasaan kaum jahiliyah, dan menunjukkan bahwa mereka ini tidak konsisten dalam beramal, adalah mereka ketika tidak mau menerima wasiat Allah untuk bersatu, maka pasti mereka akan berpecah belah. Dan harus diketahui baik-baik, persatuan tidak akan terjadi kecuali dengan di atas syariat Islam, bukan di atas hawa nafsu. Ini pelajaran bagi kita, bahwa satu, kaum muslimin mereka seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang beriman
dengan orang beriman lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada pondasi tidak ada tiang, tidak jadi bangunan. Kalau ada tiang tidak ada pondasi, tidak jadi bangunan. Kalau ada pondasi ada tiang dan ada dinding, tidak ada atap, tidak jadi bangunan. Maka kebiasaan kaum jahiliyah, mereka ketika tidak mau bersatu, maka akhirnya disiksa, dihukum oleh Allah dengan terpecah belah. Dan ingat, persatuan hanya bisa terjadi dengan apa? Di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka sebagian orang yang mengajak, ayo bersatu, apapun amaliyahnya, meskipun yang satu mengerjakan perbuatan yang belum ada contohnya, yang penting ngumpul aja, kan sama-sama syahadat. Meskipun yang satu mencela Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penting satu, yang penting kan syahadat. Enggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku dari kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menyatukan kaum muslimin kecuali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-30 adalah tidak mau bersatu, maka dihukum oleh Allah dengan berpecah belah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, al-mas'alatul hadiyah wal thalathun. Permasalahan yang ke-30. Wa hiya min a'jabil ayati aidan mu'adatuhum ad-din alladhi intusiba ilaihi ghayatul adawa wa mahabbatuhum dinal kuffar alladzina a'aduhum wa 'adu nabiyyahum wa fi'atuhum ghayatul mahabbah kama fa'alu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma atahum bidini Musa alaihi salam wattaba'u kutub as-sihr wa hiya min ali fir'aun. Kebiasaan yang ke-31 dari kebiasaan kaum jahiliyah, yaitu termasuk perkara yang menakjubkan juga dari perkara jahiliyah, kebiasaan kaum jahiliyah, permusuhan mereka kepada agama yang mereka mengaku bersandar kepada agama Rasul. Subhanallah. Kaum jahiliyah mengaku bersandar kepada suatu ajaran, tapi marah mereka memusuhi agama tersebut. Ya. Mereka menyandarkan diri kepada agamanya Nabi Musa, tetapi mereka menentang ajaran Nabi Musa alaihi salam. Permusuhan mereka sangat keras, namun kebalikannya mereka malah sangat mencintai agama kekafiran, yaitu agamanya orang-orang yang sebenarnya adalah musuh Allah, musuh para nabi, dan penyebab fitnah kepada dakwah para nabi. Hal ini sebagaimana ahlu jahiliyah melakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam membawa seperti agamanya Nabi Musa. Namun mereka orang-orang Yahudi malah mengikuti kitab-kitab sihir yang merupakan warisan keluarga Fir'aun. Ini kebiasaan kaum jahiliyah, yaitu mereka menolak ajaran yang murni. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Musa, yaitu tauhid. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid, maka kaum Yahudi menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah ajarannya Nabi Musa, yang mereka kaum Yahudi menyatakan bahwa kami adalah pengikut Nabi Musa. Lihat, ini kebiasaan kaum jahiliyah, dan jahiliyah di sini bukan hanya jahiliyah Arab. Semua yang selain ajaran Islam adalah jahiliyah.
Yang menarik pada kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-31 ini adalah mereka membenci ajaran Nabi yang semestinya mereka harus imani, malah mereka bermesraan, berkasih sayang dengan ajaran orang-orang yang kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati-hati. Seorang muslim salah satu keyakinannya, akidahnya adalah al-wala wal bara. Tidak akan bermanfaat syahadat seseorang, asyhadu an la ilaha illallah, tanpa al-bara, tanpa berlepas diri dari kesyirikan. Tidak mungkin syahadat seseorang bermanfaat kalau seandainya dia tidak mensyirikkan orang musyrik atau mengkafirkan orang kafir. Menganggap saudara, tidak boleh. Yang harus loyal, ditemani, dicintai, dikasih sayangi, tidak boleh. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Yang artinya, engkau tidak akan dapati wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin terjadi. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin bisa berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan itu konsekuensi tauhid. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, pemimpin orang yang bertauhid. Ketika beliau berkata kepada bapaknya, "Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Kami kafir kepada engkau dan kepada yang engkau sembah, wahai bapakku. Dan selalu muncul permusuhan, kebencian antara aku dan engkau, wahai bapakku, selamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Lihat, ini agama. Ya, tidak akan mungkin kita dapati seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berkasih sayang, saling cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Nah, kisah Nabi Ibrahim tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ke-32, penulis rahimahullahu taala berkata, al-mas'alatu ats-tsaniyatu wal 'ishrun wa 30 kufruhum bil haqq idza kana ma'a man la yahwaunahu kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-32 adalah mereka kafir kepada kebenaran jika yang membawanya bukan orang yang mereka sukai. Jadi kebenaran sesuai dengan kesukaan, bukan kebenaran bukan sesuai dengan kebenaran itu. Kebiasaan kaum jahiliyah, kebenaran sesuai dengan kesukaannya. Yang mereka tidak sukai, meskipun yang dibawakan adalah kebenaran, mereka akan tolak kebenaran tersebut. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 113, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai
sesuatu pegangan. Orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Karena antara Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah nyatu. Nah, demikian. Silahkan azan dulu. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Dan sebagai pengetahuan, mungkin ada yang baru-baru ikut kajian, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati innaha lawaqtuha. Kalau seandainya salat Isya diakhirkan itu tidak mensulitkan atas umatku, maka sesungguhnya yang paling afdal adalah diakhirkan. Jadi mungkin ada yang penduduk sekitar atau ada yang baru-baru datang kajian, nanti melihat kok belum sholat ya, maka untuk sholat Isya, jika memang disepakati oleh ahlul masjid untuk diakhirkan, maka ini tidak mengapa. Meskipun maslahatnya untuk di zaman sekarang agar tidak terjadi fitnah, maka disegerakan, karena tidak semua orang mengetahui ilmunya. Tapi saya minta untuk dilanjutkan sedikit. Baik, ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Termasuk daripada
kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-32 adalah bahwa mereka tidak mau menerima kebenaran kalau seandainya bukan yang mereka sukai. Jadi kebenaran standarnya bukan kebenaran tetapi kesukaan. Dan ini sulit karena setiap orang berbeda-beda kesukaannya. Kebenaran standarnya kalau kesukaan maka tidak ada standar yang baku. Dan itulah kebiasaan kaum Yahudi, kaum Nasrani, ahlul jahiliyah. Maka mereka meremehkan satu dengan yang lainnya. Orang Yahudi berkata Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Orang Nasrani berkata Yahudi itu nggak ada apa-apanya. Maka yang benar adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran karena dia benar, dia yang paling benar, dia yang paling berhak untuk diikuti. Nah, ini juga menjadi pelajaran. Bahkan sampai kepada ustadz-ustadz yang kita belajar kepadanya. Kalau memang ustadznya salah, katakan salah. Tidak boleh kita mengatakan benar kalau seandainya beliau salah. Sering saya tadi ulang-ulang, al-haqqu la yurtabatu birrijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kebenaran tidak diikat, tidak disandarkan dengan seseorang dalam Islam, enggak. Tetapi kenali kebenaran berasal dari Al-Quran, hadis yang sahih, maka engkau akan tahu siapa orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kebenaran bukan dengan kesukaan, akan tetapi kebenaran adalah karena dia itu memang benar berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu tsalitsatu watsalasun. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-33. Inkaruhum ma aqarru annahum min dinihim. Kama fa'alu fi hajji al-bait faqala ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Lihat ya, subhanallah. Kebiasaan kaum jahiliyah mengingkari apa yang mereka telah tetapkan dari agama mereka. Jadi mereka meyakini ini dari agama mereka, tapi mereka ingkari. Seperti yang mereka lakukan dalam perkara haji ke Baitullah. Allah berfirman, siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka tidak ada yang membencinya kecuali orang yang bodoh. Surah Al-Baqarah ayat 130. Apa ceritanya ini? Jadi begini. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim yang mensyariatkan haji. Sebagaimana firman Allah dan perintah dari Allah, wa adzin fin nas bil hajj. Wahai Ibrahim, ajak manusia untuk berhaji ke Baitullah. Itu kan ajaran Nabi Ibrahim. Kaum Yahudi dan Nasrani mengakui kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak agar berhaji sebagaimana berhajinya Nabi Ibrahim, mereka tolak haji tersebut. Ini kan aneh cara berpikirnya. Ya, aneh enggak cara berpikirnya? Jadi Nabi Ibrahim yang mencetuskan syariat haji sebagaimana firman Allah. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu kembali sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, lalu mensyariatkan haji, mereka tolak haji itu. Enggak mau kami haji. Makanya Allah berfirman, siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, tidak ada yang membencinya kecuali orang-orang yang membodohkan diri mereka sendiri. Al-mas'alatul rabi'ah wa thalathun. Permasalahan yang ke-34. Anna kulla firqatin tadda'i annaha an-najiyah fakadzdzabahumullah biqaulih qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Thumma bayyana as-shawaba biqaulih bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-34 bahwa setiap kelompok
mengaku dia yang paling selamat. Ya. Dan ini ada di tengah-tengah kaum muslimin yang masuk organisasi saya, maka pasti masuk surga. Hah? Ada nggak? Ada. Yang masuk kelompok saya, maka pasti masuk surga. Setiap kelompok mengaku yang paling selamat, maka Allah Subhanahu wa taala dustakan klaim mereka ini dengan firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 111, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hatu burhanakum." Mana bukti kalian? Kalau kalian yang paling benar, mana buktinya? Kan orang Yahudi berkata begitu. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan pernah ada yang masuk ke dalam surga kecuali kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Setiap dari mereka ngaku paling benar. Dan itu terjadi di kelompok-kelompok kaum muslimin. Setiap dari kelompok mengaku yang paling benar. Padahal yang paling benar adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, terpecah belahnya umat Islam menjadi 73. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Siapa? Kita kan? Nah. Kita tidak membicarakan diri kita sekarang. Kita membicarakan hadis. Hadisnya berbunyi, maka na alaihi al-yawmu ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabat, itu yang selamat. Maka kebiasaan kaum jahiliyah mengaku, setiap dari kelompok mengaku dia yang paling selamat. Dia yang paling dicintai oleh Allah. Dia yang paling menjadi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi ukuran adalah bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, mana bukti kalian? Wahai Yahudi yang mengaku tidak akan masuk surga kecuali kaum Yahudi, mana buktinya? Wahai Nasrani, tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali kaum Nasrani, mana buktinya? Kalian mengaku yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat dengan Allah, mana buktinya? Makanya al-bayyinah 'alal mudda'i. Siapa yang mengaku mengklaim, dia harus mendatangkan bukti. Nah, kebiasaan kaum jahiliyah adalah mengaku yang paling selamat. Padahal yang paling selamat dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama. Sesungguhnya yang masuk Islam, menyerahkan wajahnya kepada Allah dan berbuat baik, beramal saleh, dialah yang paling selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, ini penting, yaitu al-mas'alatul khamisatu watsalasu. Permasalahan yang ke-35. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-35, at-ta'abbudu bikashfil aurat. Beribadah kepada Allah dengan membuka aurat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha abana wallahu amarna biha. Jika mereka mengerjakan perbuatan keji, itu buka aurat. Jadi ceritanya gimana sih ayat ini? Ada Ka'bah. Ka'bah itu kalau ingin tawaf, karena yang menguasainya adalah kaum kafir Quraisy, kalau ingin tawaf maka harus tawaf, saat tawaf memakai baju khusus yang disediakan oleh kaum orang-orang kafir Quraisy. Kalau bajunya habis, jika ingin tawaf juga, terutama perempuan, harus telanjang. Ini disebutkan dalam kitab-kitab hadis, harus telanjang. Maka akhirnya tawaf dengan telanjang. Ketika dilarang mereka tawaf dalam keadaan telanjang, mereka mengatakan wajadna 'alaiha abana wallahu amarna biha.
Kami dapati nenek moyang kami sudah dari dulu seperti ini, dan Allah memerintahkan kami seperti ini. Nah, berkaitan dengan membuka aurat. Wallahi di zaman sekarang, demi Allah di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak, terutama Bapak-bapak, pemimpin keluarga, kita yang pertama kali akan ditanya oleh Allah tentang keluarga perempuan kita seluruhnya yang masih membuka aurat. Kita pertama kali tanya. Apa dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhu. Lelaki pemimpin atas keluarga perempuannya dan bertanggung jawab atas mereka. Perhatikan istri, anak perempuan, cucu perempuan, terus ke bawah, ibu, nenek, terus ke atas, samping, saudari, kakak, adik, kemudian keponakan perempuan, bibi, saudari bapak, saudari ibu. Perhatikan baik. Itu semua tanggung jawabnya kita para laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Allah berfirman, para laki pemimpin bagi para perempuan. Di zaman yang para perempuan dengan bermudah-mudah, apalagi fenomena fashion street. Jangan-jangan di Cilandak ada fashion street juga nih. Ya, fenomena jalan di jalan, subhanallah. Itu saya ketika melihat itu langsung ingat ayat, baca tafsirnya persis ala jahiliyah. Allah berfirman dalam surah Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah kalian, jangan kalian bersikap tabarruj. Lihat kata-kata tabarruj ini, sebagaimana kaum jahiliyah zaman dahulu bertabarruj. Apa penafsirannya? Ditafsirkan oleh Imam Mujahid bin Jabr, seorang tabi'i, belajar kepada para sahabat. Kata beliau, al-mar'ah takhruju baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Perempuan jalan di hadapan lelaki, itulah tabarruj jahiliyah zaman dahulu. Persis enggak? Benar-benar. Dan itu harus diingatkan. Harus diingatkan kaum muslimat, terutama para kepala keluarganya. Kita bertanggung jawab loh atas mereka-mereka itu. Apalagi kalau sudah perempuan, kasih handphone, kemudian ada kamar sendiri, kamar mandi di dalam kamarnya, mau apa saja bisa pesan online, sudah di kamar. Ternyata muncul di media sosial, jutaan lelaki yang melihat, goyang pantatnya. Itu kepala keluarga yang paling bertanggung jawab. Ini kebiasaan kaum jahiliyah, beribadah dengan membuka aurat. Nah, ini kira-kira yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, maksud dari perbanyak salawat itu jumlah salawatnya atau lama waktunya? Karena contoh 1 jam, kalau baca salawat Ibrahimiyah hanya bisa 400 kali, tapi kalau salawat yang pendek bisa 1000 kali. Jawabannya bersalawatlah. Mau dia memakai salawat Ibrahimiyah seperti di dalam salat, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, terserah. Bersalawatlah terutama di hari Jumat. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita salat dulu. Apa yang baik nanti Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mungkin habis salat ada pertanyaan, kita bisa lanjut. Kalau tidak, maka kita cukupkan. Saya ikut saja. Ya, habis salat kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjut. Kalau tidak, kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.